Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kemarin kita sudah bahas tentang zikir-zikir yang mesti kita ucapkan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang kita akan membahas doa yang mesti kita baca atau yang disunahkan untuk kita baca setelah mendengar azan maghrib. Dan di sini juga saya gabungkan menjadi satu dalam satu video tentang doa-doa yang mesti dibaca setelah sholat maghrib ya, karena pembahasannya juga nggak begitu panjang ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke pembahasannya. Babu mayakulu iza sami'a adzanal maghribah. Bab yang membahas tentang doa-doa yang dibaca apabila mendengar azan maghrib. Rawaina fi sunani Abu Daud, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, di dalam kitab Sunan Abu Daud, wa Tirmizi dan kitab At-Tirmizi an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah semoga Allah meridhoi atas beliau. Qalat telah berkata, Allamani telah mengajarkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an aqula inda adzanil maghrib, agar aku membaca doa-doa atau zikir-zikir ketika azan maghrib. Allahumma hadza iqbalu laili Allahumma ya Allah hadza iqbalu lailika, inilah kedatangan malammu, wa idbaru naharika, dan perginya siangmu, wa aswatu doatika, dan suara-suara doamu. Ighfirli, oleh karena itu ampunilah diriku ya. Jadi ketika kita mendengar azan maghrib di sini ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah adalah Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli. Tuh ya, sekali aja di situ. Jadi mungkin boleh dibaca doa setelah azan kayak gitu kan, habis itu baru baca doa ini gitu kan. Itu jauh lebih baik, atau juga bisa langsung dibaca ini ya, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli, seperti itu. Simple, tepat, padat gitu ya. Babu mayaqulu lahu ba'da sholatil maghrib. Bab yang membahas tentang doa-doa yang mesti dibaca setelah sholat maghrib. Qad taqaddama qoriban, dan telah dijelaskan sebelumnya itu ya, barusan, annahu yaqulu aqiba kullu sholawatil askaril mutaqaddimata ya. Sesungguhnya yang mesti kita baca setelah sholat secara keseluruhan zikir-zikir sebelumnya itu ya. Jadi zikir-zikir sebelumnya yang mesti kita baca pada waktu sholat secara keseluruhan sudah kita baca. Wa yustahabbu ayyazida, dan disunahkan untuk menambah, fayaqulu ba'da ayyusolliya sunnatal maghribah, bacaan-bacaan zikir setelah sholat sunnah maghrib ya. Jadi disunahkan kita menambah
bacaan zikir setelah sholat sunnah maghrib. Kemudian di sini apa saja sih yang masih kita baca pada saat sholat selepas sholat maghrib? Ma rawaina fi kitabi Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummi Salamah, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam izan sharafa ila sholatil maghribi, apabila beliau telah selesai dari sholat maghrib, ya dahulu, maka beliau atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah beliau. Fayusolli rakaataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat, summa yaqulu fi ma yad'u, kemudian beliau mengatakan di dalam doanya, ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qulubana ala dinika, teguhkanlah hati kami atas agamamu. Itu ya. Jadi sholat 2 rakaat dulu, ya, sholat 2 rakaat dulu, kemudian berdoa, kemudian kita mesti mengatakan di dalam doa kita, ya muqallibal qulubi, sabit qulubana ala dinika. Itu ya. Sholat 2 rakaat ini adalah sholat qobliyah ya, sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah maghrib, artinya sholat ba'diyah maghribnya ini dilaksanakan pas pada saat di rumah. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi, fi kitab Tirmizi, dalam kitab At-Tirmizi, an Umarah bin Syabibin, dari Umar bin Syabib, qala telah berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdah, semata-mata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, baginya segala kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya pula segala puji, yuhyi wa yumit, zat yang maha hidup dan zat yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah atas segala sesuatu maha kuasa, atau di sini artinya adalah dan Allah lah, atau dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Dibacanya berapa kali? 10 marot, 10 kali ala asril maghrib, sesudah sholat maghrib. Maka fadilahnya di sini adalah ba'asallahu ta'ala, maka Allah akan mengutuskan lahu, untuk orang yang membaca bacaan tadi, maslahatan yatakaffalunahu. Yatakaffalunahu, ya. Menjaga diri kita tadi, diri orang yang membaca tadi, minasyaitoni, dari syaitan, hatta yusbih, sampai pagi hari. Wa kataballahu lahu biha asra hasanatin mujibatin, dan Allah akan mencatatkan bagi orang yang membaca tersebut dengan bacaannya, membaca zikir-zikir tersebut tadi, dengan bacaannya tadi, 10 kebaikan yang wajib membuat orang tersebut masuk surga. Wa maha anhu asra sayyiatin muqibatin, dan Allah juga akan menghapuskan dari orang tersebut 10 kejelekan yang menghancurkan seseorang tersebut, menyebabkan dia masuk neraka. Wa kanat lahu, dan bacaan tersebut
bagi orang yang membacanya bi'adli asri riqabin mu'minatin, itu sebanding dengan dia memerdekakan 10 budak asri riqabin, 10 budak mu'minatin, wanita yang mukmin. Itu ya. Jadi kita membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Itu setelah sholat maghrib, maka Allah akan mengutus kepada kita itu 10 Allah akan mengutus kepada kita malaikat bersenjata yang akan menjaga kita daripada syaitan sampai pagi hari. Kemudian Allah akan mencatat kepada kita 10 kebaikan yang membuat kita akan masuk surga, wajib masuk surga. Dan Allah akan menghapuskan kepada kita 10 kejelekan yang akan membuat kita masuk neraka. Wakanat, dan pahala ini, amalan ini sebanding dengan pahala orang yang memerdekakan 10 orang budak wanita. Tuh ya, itu keutamaannya. Tuh, makanya teman-teman pada saat setelah sholat maghrib 10 kali ini dibaca. Waqala Tirmizi, dan Imam Tirmizi di sini berkomentar, memberikan komentar, la na'rifu, dan kami tidak mengetahui Umarah bin Syabibin, bahwasanya Umarah bin Syabib di sini sama minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar langsung daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutu. Di sini aku mengatakan, aku di sini artinya adalah Imam Nawawi. Qad rawahu Nasa'i fi kitabihi. Imam Nasa'i di sini telah meriwayatkan di dalam kitabnya Amaliyaumi wal Lailati, yaitu amalan Amalil Yaumi wal Lailah, ini nama kitabnya ya. Min tariqai, nih ya, dari 2 jalur periwayatan. Ahaduhuma, yang pertama hakaza, sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebelum ini tadi ya, dari Ummu Salamah tadi, itu jalurnya Ummu Salamah. Kemudian wasani, dan yang kedua adalah an Umarota, dari Umarah an rajulil minal ansori, dari seorang laki-laki dari kaum Ansor. Qolal Hafiz Abul Qasim bin Asakir, dan Al Hafiz Abul Qasim bin Asakir di sini berkata, berpandangan hadasani huwa suwabu, ya, jalur pertama inilah yang benar ya. Jalur pertama jalur kedua yang benar, artinya dari Umarah ya. Qultu, di sini saya berpandangan qauluhu maslahatan, kata maslahah di sini bitfathil mim, dengan fathahnya mim, wa iskanis sinil muhmalah, di sin yang disukunkan, wa fathil lam, dan fathahnya lam, wa humul harasu, maknanya adalah penjaga yang bersenjata dari kalangan malaikat. Itu ya. Jadi ini teman-teman bagus untuk diamalkan ya. Yang pertama itu ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Kemudian langsung kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebanyak 10 kali. Itu ya. Apapun bisa teman-teman baca kayak gitu. Yang penting zikir-zikir sesudah sholat. Intinya zikir setelah sholat. Baik itu yang ada di kitab ini atau kitab-kitab yang lain. Intinya, pada intinya di situ diterangkan bahwasanya ini pernah diamalkan atau diajarkan kepada sahabat setelah sholat. Baik itu sholat maghrib atau sholat-sholat yang lainnya. Itu. Jadi kalau misalkan kalau di sini di dalam kitab ini pasti dia terangkan pertama kali
biasanya dalil umumnya dulu. Dalil umumnya itu biasanya nggak ada di dalam Al-Quran, ya biasanya wasabi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, itu dalil amnya, dalil umumnya. Nah, dalil khususnya itu biasanya berbicara masalah waktu kita mengerjakannya seperti apa, kemudian apa yang mesti kita baca, kemudian bagaimana kita membacanya, kemudian berapa bilangan yang mesti harus kita baca, kemudian fadilahnya seperti apa. Itu dalil khusus. Dalil khusus itu pasti berurusan dengan berbagai macam aspek ini ya. Tata caranya seperti apa, waktunya seperti apa, tata caranya seperti apa. Tata cara ya bisa meliputi bacaan yang mesti harus kita baca, kemudian bilangannya, kemudian baru fadilahnya, tuh ya, pahalanya. Kalau tidak ada hadis yang ya sahih, ya istilahnya, atau cuman bahasanya ijazah dari si A melalui wali B, wallahu alam bisawab. Kalau bisa tinggal itu ya. Itu sudah ciri-ciri daripada bid'ah dolalah. Itu sudah. Dari bid'ah si B, ya dari wali si B kayak gitu. Kemudian setelah kita cek ini amalan yang diamalkan oleh wali si B ini, ternyata di situ tidak ada waktunya, kaifiyahnya, kemudian bilangannya, kemudian apalagi fadilahnya, tidak, semuanya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah tinggal, itu bahaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya dan tidak pantas teman-teman dengar di video ini atau di video-video sebelumnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.